Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, salam apapun itu di saat kapanpun Anda menonton video ini. Salam sehat buat Anda semua. Ketemu lagi dengan saya dalam pembelajaran spreadsheet. Pada hari ini, harapan saya semoga Anda selalu sehat dan bahagia sehingga Anda bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik meskipun dilakukan dari rumah saja melalui online. Jaga kesehatan Anda, taati protokol kesehatan ketika Anda mau keluar rumah, sehingga kesehatan, keselamatan, baik diri Anda sendiri maupun keluarga yang Anda cintai, menjadi terjaga dengan baik. Pada hari ini, kita akan melanjutkan pembelajaran kita setelah minggu lalu, atau dalam video sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Hari ini saya coba membagi kepada Anda 3 fungsi lagi, yaitu fungsi left, mid, dan right. Apa kegunaan dari fungsi ini? Coba mari kita lihat sama-sama dan kita pelajari bersama-sama serta nanti kita kerjakan contohnya bersama-sama. Fungsi left itu sebuah fungsi pada Microsoft Office Excel yang digunakan atau yang berfungsi untuk mengambil beberapa karakter dari data pada Microsoft Excel yang dimulai dari kiri. Rumus yang biasa digunakan adalah sama dengan left dalam kurung text. Text ini artinya sel di mana teks atau karakter itu mau diambil. Kemudian num karakter itu artinya berapa karakter yang harus diambil. Contohnya seperti ini, left KA 715 strip JT 2. Artinya ini karakter ini bisa berupa teks, bisa berupa sel. Kalau 2 berarti dia meminta untuk ambil 2 dari sebelah kiri. 2 huruf, 2 karakter dari kiri. Contohnya seperti ini. Teksnya itu M06222500. Ketika kita menggunakan rumus left B2, artinya left B2 karena karakter itu ada di B2, sel B2, maka hasilnya itu dia hanya mengambil 1 karakter. Kenapa? Karena num karakternya kita tidak isi. Berapa banyak karakter yang kita kita inginkan kita tidak isi. Maka dia hanya mengambil 1 karakter saja. Jadi hasilnya adalah M. Nah, M ini, M. Misalnya lagi L0 pada sel B4 L09439550. Lalu pada rumusnya diisi left dalam kurung B2 titik koma 2. Maka yang diambil adalah 2 karakter. Nanti kita lihat, kita praktekkan contohnya. Selain left, ada juga yang harus kita pelajari hari ini, yaitu mid. Sebuah fungsi dalam Microsoft Office Excel yang digunakan untuk mengambil beberapa karakter teks dari data yang dimulai dari tengah. Rumusnya biasa digunakan adalah sama dengan mid dalam kurung teks. Teks ini boleh berupa kata, boleh berupa sel. Kemudian star num dimulai dari karakter keberapa, lalu num karakter itu karakter mana yang ada berapa karakter yang mau diambil. Misalnya gini, mid KA 715 strip JT itu artinya 3 ini yang pertama ini adalah karakter yang ketiga yang mau diambil. Kemudian 3 yang terakhir ini adalah
3 karakter setelah karakter ketiga. Jadi nanti hasilnya adalah karakter ketiga dimulai. Hasilnya adalah 715. Nanti kita bahas soalnya. Nanti kita lihat contoh soalnya, kita kerjakan bersama-sama. Apabila tidak di karakter num karakter ini tidak dimasukkan, maka dia tidak bisa membaca sama sekali. Karena posisinya ada di tengah. Ya, start num dia hanya mengisi start numnya saja. Artinya karakter yang dimulai dari mana. Sedangkan num karakter kalau kita tidak isi maka dia tidak bisa membacanya. Nah, contohnya seperti ini, nanti Anda coba lihat saja dari video ini. Misalnya M05222 500. Lalu misalnya diambil 3 karakter ketiga, ya. Karakter ketiga dimulai dari karakter ketiga, lalu 1 karakter yang diambil, maka hasilnya adalah 6. 6 yang diambil. Oke. Itu untuk mid. Sedangkan right itu fungsi pada Microsoft Office Excel yang digunakan untuk mengambil data dari kanan, dimulai dari kanan. Rumusnya hampir sama dengan left, hanya saja kalau left diambil dari kiri, kalau right diambil dari kanan. Nah, misalnya seperti ini. Right KA 715 strip JT. Lalu kita ambil 4 karakter, maka hasilnya adalah 15 strip 4 karakter maka 5 strip JT. Ya. Karena strip ini juga dianggap karakter oleh Microsoft Office Excel-nya. Nah, contohnya begini. M06222500. Ketika kita isi tanpa mengisi num karakternya kita tidak isi, kita hanya isi sel saja, maka yang dia baca adalah 0. Dia mengambil 1 karakter dari sebelah kiri. Dan apabila kita mengisinya dengan B2,3 atau titik koma 3, maka dia ambil hasil yang dia gunakan, hasil yang muncul adalah 500 karena kita minta adalah 3 karakter dari kanan. Oke. Nah, untuk lebih jelas mari kita lihat contoh soalnya ya. Kita lihat contoh soalnya. Ini ada pada sel B2, 3, dan 4. B2, B3, B4, dan B5. Ini ada kata Republik. Terus ada Microsoft. Lalu ada M0322231BC. Nah, kita coba mempraktekkan. Yang pertama adalah left. Nah, jika kita mau mengambil 3 huruf dari kiri misalnya, maka pada sel ini kita bisa mengetiknya dengan left, ya, left dalam kurung, ya. Teksnya adalah teks ini ada di B3, maka kita klik saja B3, nah, lalu koma berapa karakter yang kita inginkan. Tadi kita mau mengambil 3 karakter, maka kita isi 3, maka hasilnya akan menjadi red. Kenapa? Karena kita ambil 3 karakter dari sebelah kiri. Misalnya kita pada Microsoft Office Excel, Microsoft kata kedua, sel B4 ini, misalnya kita mengambil 5, maka sama dengan left dalam kurung B4 titik koma 5, ya. Boleh pakai koma, boleh pakai titik koma, tergantung perangkat Anda. Lalu enter. Maka hasilnya adalah mikro.
itu untuk left. Mid bagaimana? Mid itu dia mengambil data dari tengah, dimulai dari karakter yang kita inginkan. Misalnya kita mau mengambil kata dari sini ada 3 huruf, kita mulai dari 4 misalnya. Huruf kita ambil 3 huruf dari dimulai dari huruf keempat. Maka kita tulis sama dengan mid dalam kurung sel B2, sel B3, koma karena kita mulai mengambil karakter keempat, ya, huruf yang keempat yang kita mulai, maka kita tulis 4. Lalu berapa huruf yang kita minta? Misalnya 3, koma 3, maka hasilnya adalah UBL. Ya, hasilnya UBL, artinya huruf keempat itu U, lalu 3 huruf nanti, 3 huruf kemudian, 3 huruf berikutnya, yaitu UBL. Misalnya kita ambil dari Microsoft, kita ambil mulai dari karakter ketiga, ya, karakter ketiga, lalu kita ambil 4 huruf, sama dengan mid dalam kurung B4, koma karakter ketiga dan 4 huruf yang kita minta, maka hasilnya adalah cross. Lalu yang contoh yang ketiga ini, misalnya kita ambil huruf karakter kelima, lalu kita cuma minta 1 huruf saja atau 2 huruf deh, ya. Kita minta 2 karakter yang dimulai dari karakter kelima, maka mid dalam kurung B5, koma kita mulai dari karakter kelima, lalu 2 angka yang kita minta, 2 karakter yang kita minta, maka koma 2, lalu klik enter. Kita dapat 22 karena kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Karakter kelima itu adalah 2. Nah, karena kita minta 2 nilai, 2 karakter, maka dia ambil 21 lagi. Ya, right bagaimana? Nah, right misalnya kita ambil sama dengan 3 huruf dari kanan, misalnya sama dengan right dalam kurung D3, koma 3, maka hasilnya adalah klik 3 huruf dari kanan atau 3 karakter dari kanan. Lalu misalnya right sama dengan right dalam kurung B4, koma 4 misalnya. 4 karakter dari kanan, maka hasilnya adalah soft. Lalu yang terakhir misalnya right dalam kurung B5 dalam koma 4 misalnya, ya, maka akan peroleh 31 BC. Nah, itu adalah contoh dari fungsi left, mid, dan right. Saya harap Anda bisa mengerti dan bisa menggunakan ini dengan baik. Dalam penggunaannya, fungsi left, mid, dan right ini bisa dikombinasikan dengan fungsi-fungsi yang lain, seperti fungsi if dan juga fungsi logika yang lain, yaitu lookup, baik lookup maupun VLOOKUP. Nah, mari kita lihat bagaimana kita gabungkan fungsi left, mid, dan right ini dengan
fungsi if. Kita lihat contohnya. Bagaimana caranya kita membuat itu, menggabungkan. Di sini ada tabel. Di sebelah kanan sebelah kiri tabel ini ada NIP, nomor induk pegawai. Lalu di sini ada kode nomor kepegawaiannya bersama dengan kodenya. Nah, ada keterangan di sini bahwa jika ada satu itu direktur, 2 itu staff, 2 itu manajer, 3 staff. Kemudian kalau gajinya, jika nomor di depannya itu 101, maka gajinya adalah 15.000 dan lain-lain. Coba kita lihat. Dimulai dari kita lihat bagaimana cara mengisi divisi ini. Divisi di sini ada diberikan di sini bahwa kalau ada huruf A, maka itu adalah finance dan accounting. Kalau huruf P itu artinya bisnis, dan kalau huruf O itu artinya office boy. Nah, karena huruf-huruf itu, karakter itu ada di tengah, dan hanya karena kebetulan dia minta satu karakter, maka kita ambil satu karakter saja. Kebetulan ada di tengah, maka kita menggunakan fungsi apa? Fungsi mid. Nah, lalu kita gabungkan dengan fungsi if. Ya. Jadi jika A, maka finance and accounting. Kemudian jika P, maka bisnis dan operasional. Dan jika O, maka office boy. Maka kita gunakan gabungan fungsi if. Yang kita gunakan adalah sama dengan mid dalam kurung if, karena kita gabungkan fungsi if-nya, if dalam kurung mid B5 karakter keempat, karena hurufnya itu ada di karakter keempat. Kemudian kita ambil karakter pertama 1, balas kurungnya, lalu sama dengan, karena ini berupa huruf, maka kita pakai tanda petik A, balas tanda petik lagi, koma, tanda petik finance, finance and accounting, koma, lalu if lagi, if dalam kurung mid B5 karakter keempat, ambil satu huruf sama dengan P, maka hasilnya apa? Hasilnya adalah bisnis dan operasional. Tanda petik tutup. Kemudian masih ada satu lagi, if dalam kurung mid B5 karakter keempat, satu karakter, lalu sama dengan O, maka office boy, balas kurung, karena if-nya 3, maka kita tutup kurungnya juga 3. Ya, lalu ke bawahnya seperti biasa copy paste saja. Coba kita buktikan.
Karena A itu adalah finance, betul. P itu adalah bisnis dan operasional. Kemudian O itu office boy. Nah, itu fungsi gabungan antara if dan meet. Jabatan misalnya. Jabatan itu jika 1 maka dia direktur, jika 2 maka dia manajer, jika 3 maka dia staff. Ini diambil dari karakter ketiga, ya. Angka pada karakter yang ketiga di setiap NIP ini, ya. Angka pada karakter ketiga. Jadi karena dia ada di karakter ketiga, berarti dia ada di tengah. Jadi kita gunakan fungsi apa? Fungsi meet. Jadi jika 1 maka direktur, 2 maka manajer, 3 maka staff. Oke? Maka sama dengan meet. Ini bisa pakai huruf kecil juga bisa, huruf besar juga bisa. Tapi saya lebih sering menggunakan huruf besar. Maka kalau dia muncul huruf kecil, saya selalu menggantinya, ya. Meet dalam kurung, if dulu, ya. If dalam kurung meet dalam kurung B5, 3,1, karena hanya ada 1 karakter yang kita minta, sama dengan 1, maka dia direktur, ya, dia direktur. Kemudian if lagi, if meet B5 itu data ketiga, karakter 1 karakter sama dengan 2, maka itu artinya menggunakan titik koma atau koma, ya. Maka dia manager, ya, koma, kemudian yang terakhir if dalam kurung meet yang ketiga, meet B5, karakter ketiga 1 karakter sama dengan 3, maka dia staff. Ada 3 if, maka kita tutup kurungnya 3 kurung. Ya, direktur. Ya, ke bawahnya seperti biasa, itu saja. Ya. Kolom keterangan ini dikosongkan saja. Ya, kolom keterangan ini kita isi dengan apakah dia pegawai tetap atau dia pegawai honorer. Ya. Dia pegawai tetap atau dia pegawai honorer. Itu diketahui dari mana? Diketahui dari sebelah kiri. Angkanya itu 10 atau 10 atau 11. Jika 10 maka dia pegawai tetap, tapi kalau dia 11 maka dia bukan pegawai tetap atau honorer. Jadi kita isi sama dengan if, ya. If dalam kurung left B5 2 karakter, ya. 2 karakter sama dengan 10, sama dengan 10, maka dia pegawai tetap.
Tetapi jika dia 11, if dalam kurung mid dalam left B5 dua karakter sama dengan 11, maka dia honorer. Balas kurung, karena 2 if maka kita tutup 2 kurung. Ya, kebawahnya kita seperti biasa. Semoga Anda bisa mengikuti ya. Anda bisa mengikuti. Lalu kalau bisa Anda mau praktekkan sendiri sesuai dengan yang saya buat ini, sehingga Anda lebih paham. Kalau cuma menonton saja, memang agak sulit untuk memahaminya memang. Lalu yang terakhir adalah jika jika bagian kanan ini, bagian kiri ini angkanya adalah 101, maka gajinya 15 juta. Kalau 102 itu gajinya 8 juta, dan 103 gajinya 3.500.000. Jadi Anda bisa tulis saja sama dengan if, masih kita menggunakan left ya. Right itu sama saja dengan left dan need, tinggal kita aplikasikan saja. If dalam kurung left B5 karakter pertama kita ambil 3 karakter sama dengan 101, maka dia gajinya 15 juta. Oke. Tetapi kalau dia if dalam kurung left B5 3 karakter itu sama dengan 102, maka gajinya 8 juta. Dan yang terakhir, jika if dalam kurung left dalam kurung lagi B5 3 karakter sama dengan 103, maka gajinya 3.500.000. Karena ada 3 if, maka kita tutup dengan 3 kurung. Ya, tinggal nanti disesuaikan. Oh sorry, bukan. Masih ada satu lagi ternyata ya. Masih ada satu lagi, yaitu 113. Tapi saya tadi belum mengisinya. Jadi ini tidak usah. Oke. Itu untuk menggabungkan fungsi left mid dengan if. Untuk fungsi right, seperti yang tadi saya katakan, sama saja. Anda menggunakannya, perumusannya sama seperti tadi. Tinggal right, karena ambil berapa karakter. Gitu. Dan yang berikut terakhir adalah fungsi, kita gabungkan fungsi left mid dan right dengan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, untuk itu coba Anda praktikkan ini.
Di sini ada kode tiket, nomor tiket, kemudian nama kereta, ya, jurusan, kemudian kode, kelas, dan harga masing-masing kodenya. Nah, mari kita lihat sama-sama. Nama kereta ada di sini, pada tabel ini. Lalu kalau kodenya AB, maka dia Argo Bromo, AG, maka dia Argo Gede, AL, Argo Lawu, dan SU, Senja Utama. AG dan AB dan SU itu ada di karakter kedua, ya, kedua berarti kita ambil di tengah. Lalu di tengahnya ambil berapa karakter? Ambil 2 karakter. Jadi nama kereta kita bisa tulis sama dengan VLOOKUP, karena datanya itu ada di sini, ya, datanya itu ada di sini. If VLOOKUP dalam kurung apa? Need, ya. Need dalam kurung sel A5, koma berapa? Berapa karakter tadi? Dimulai dari karakter kedua, juga diambil 2 karakter. Kemudian tabelnya ada di mana? Tabelnya ada di sini, jadi kita blok tabelnya. Kita blok tabelnya. Lalu jangan lupa kasih F4. Ya, jangan lupa F4. Kemudian nomor kolom, di mana kolom keberapa, di mana nama kereta itu muncul, yaitu nomor ke kolom kedua. Jadi kita 2. Nah, sekarang saya pakai true. Balas kurung, enter. Ya, saya harap Anda ingat itu. Lalu itu. Ke bawahnya ini coba Anda jangan menggunakan copy paste, tapi Anda tulis saja sehingga Anda terbiasa dengan menulis fungsi-fungsi seperti itu. Jurusan juga sama. Jika Argo Bromo, maka dia jurusan Gambir Gubeng, dan seterusnya. Maka kita pakai sama dengan VLOOKUP dalam kurung need A5 karakter kedua 2 karakter, lalu tabelnya ini di blok. Lalu jangan lupa kalau pakai blok, jangan lupa ketik F4. Lalu koma, kolomnya adalah kolom jurusan ini, kolomnya ke-3, jadi kita isi 3, true, enter. Ya. Lagi-lagi yang ke bawah ini boleh, kalau saya menggunakan copy paste, sedangkan kalian coba jangan menggunakan copy paste, tapi tulis saja sehingga terbiasa. Kelas itu dilihat dari ada kelas bisnis, kelas ekonomi, dan kelas eksekutif. Itu ada di kode yang ini. Jika kode belakangnya itu A, ya, di kode huruf yang paling kanan itu A. Jika huruf yang paling kanan itu A, maka B maka bisnis, C maka ekonomi, dan E maka eksekutif. Jadi kalau kelasnya kita bisa isi pakai dengan right, tapi pakai VLOOKUP. Kenapa? Karena adanya di sini. Ya. Karena adanya di tabel ini, tabel VLOOKUP. Jadi sama dengan VLOOKUP dalam kurung right
dalam kurung A5 ini ya, right, A5, berapa huruf yang dia minta? 1. Maka blok ini semua, blok ini ya. Lalu baris keberapa? Baris kedua. Bisnis ekonomi kan? Baris kedua. Jangan lupa pakai F4, koma, baris kedua, dan true. Enter. Ya. Saya ulangi dengan mengetik di halaman di bagian yang kedua, kolom yang baris kedua, sama dengan H lookup dalam kurung right, dalam kurung right, dalam kurung A6, karena ini ya, ini A6 ya, ini A6, A6, lalu satu karakter dalam kurung, balas kurung, koma, blok semua tabelnya, blok tabel yang kita mau ambil, tabel referensi. Kemudian jangan lupa menggunakan F4 supaya apa namanya? Supaya menjadi sel absolut. Kemudian koma, nomor dari kelas ini adalah nomor barisnya adalah 2. Baris kedua. Jadi kita isi 2, true. Ya. Ini lihat kelas nomor bagian belakangnya B, maka dia bisnis. Dan seterusnya Anda bisa mencobanya lagi. Kemudian harganya ada juga di tabel HLOOKUP. Ya, harganya ada di tabel HLOOKUP di baris ke-3. Maka kita tulis sama dengan HLOOKUP dalam kurung right dalam kurung A6, lalu satu karakter, kemudian koma, tabel yang referensi, tabel yang dijadikan referensi di blok, lalu jangan lupa pakai F4 supaya dia jadi absolut, koma, berapa? Baris ke-3, true. Enter. Nah, itu ya. Sehingga kita bisa dapatkan itu. Nah, selanjutnya Anda bisa mencobanya sendiri sampai Anda mengetahui dengan benar, ya, sampai benar. Oke. Itu untuk fungsi mid, left, dan right. Fungsi mid, left, dan right yang digabungkan dengan fungsi logika. Logika if, VLOOKUP, dan HLOOKUP. Sehingga dengan demikian materi-materi yang sampai dengan terakhir hari ini dan juga materi-materi sebelumnya Anda pelajari berulang-ulang supaya Anda bisa menyelesaikan soal-soal praktek yang akan saya kirimkan dan akan dijadikan, akan dimulai pada minggu yang akan datang. Terima kasih, sampai jumpa pada video-video selanjutnya.